2015. 2015 itu tidak sengaja untuk jalan-jalan, Erik sama omnya turun ke air terjun untuk ambil gambarnya ke air terjun Waimarang. Jadi habis ambil gambarnya itu Marben langsung, omnya Erik itu langsung muat di Facebook. Muat di Facebook itu ketika ditanya omnya siapa yang tahu air terjun Waimarang, ada namanya Erik. Jadi orang tanya Erik. Jadi tiap datang pengunjung itu cari Erik. Jadi omnya itu omnya tidak bisa aktif di Waimarang karena omnya di Waingapu. Jadi dari 2015 itu yang bawa tamu Erik sampai ini hari. Jadi semua yang pengunjung Waimarang itu selalu tanya nama Erik. Jadi mulai ramenya 2016 itu ramenya Waimarang. Jadi bapaknya Erik mulai buka akses jalan ke Waimarang. Jadi kita buka akses jalan itu 2017. Jadi mulai dari situ semakin viral, masuk sudah My Trip. Jadi masuknya My Trip itu semakin viral lagi, semakin viral. Jadi mulai masuk sudah yang agent trip. Jadi yang kelola ini tempat boleh bilang sekeluarganya Erik. Kalau air terjun sebenarnya bukan Waimarang karena Erik masih kecil waktu itu, jadi kasih nama Waimarang. Nama lokasi yang sebenarnya ini air terjun itu Lawinu karena di bawahnya itu ada pohon pinang. Kalau Waimarang itu nama kompleks karena ada orang Belanda yang kasih nama Waimarang. Kalau air terjun sebenarnya di sini Lawinu karena mulai wawancaranya Waimarang, jadi dia lebih terkenal Waimarang, jadi kita sebut Waimarang. Karena mulai adanya Waimarang kita sendiri aja yang kelola, kita belum pahami yang namanya air terjun. Jadi awalnya itu kita juga mulai malas juga, mulai kita sudah kenal sering diwawancara tentang Waimarang, jadi kita pahami itu yang namanya air terjun. Kalau untuk airnya, kalau musim hujan memang keruh. Jadi kalau macam musim hujan itu kita mulai tutup karena agent trip karena komunikasi. Jadi kalau kita musim Desember dari paling hujannya itu Desember itu sampai Maret. Tapi kalau untuk air terjunnya ini dia hujan tapi 3 hari sebelumnya itu dia kembali semula. Karena Waimarang ini tidak seperti air terjun yang lain karena dia mata air bukan air sungai. Jadi cepat bersih. Jadi kalau untuk pengunjung itu karena kalau kita mau turun hujan-hujan karena bahaya. Karena kita harus nyebrang dulu baru lihat air terjun. Jadi sini kita tutup untuk turun karena bahaya. Kalau khusus kita 2 kampung Waimarang ini yang khusus jalur air terjun ini, kalau untuk pribadinya saya cukup membantu mulai adanya air terjun Waimarang karena tamu bukan hanya sekedar datang ke wisata aja, cukup banyak tamu yang sering berbagi. Anak-anak kami juga cukup membantu untuk sekolah. Yang saya harap semoga aja siapa yang menonton video, kalau ada buat video, kita minta ke depannya lebih maju dan lebih tertib. Yang terutama itu jalan masuknya itu yang lebih terutama karena banyak tamu-tamu wisata yang kadang sampai jatuh luka atau sampai jauh-jauh dari sana, kadang pulang balik karena tidak ketemu lokasi karena sinyalnya di sini agak kurang. Kalau yang tamu-tamu agent tidak perlu, dia tahu. Kalau yang jalan-jalan macam orang bule itu kan kadang pulang juga kalau kita ketemu tempatnya karena akses jalannya cukup bahaya gitu. Kalau untuk terdampaknya ramenya, kalau untuk dampak ramenya tidak ada. Cuma yang belum sadar itu yang sampahnya aja. Kalau untuk sampah itu paling lokalnya kita aja. Tapi kita di sini sebagai pengelola, kita selalu siap tempat sampah. Dari bawah sampai ke atas sampah.
Dan saya juga sendiri yang jaga di sini, saya peduli sampah. Dia siapapun dia pejabat, pasti saya akan tegur kalau sampah. Karena kita kelola ini tempat. Yang kedua, kalau tamu pengunjung selalu kita kasih ingat di sini, itu minimal tidak boleh bawa makan. Itu aja kalau untuk larangan untuk pengunjung tamu wisata, makan aja kita tidak boleh bawa nasi, berupa nasi. Kalau snack sama air itu boleh. Tapi itu pun kita bilang jangan bawa makan, kita juga belum tahu ada apanya, tapi kita hanya menjaga sampah. Bukan seharusnya ada ini, bukan ada macam ada gangguan, tidak. Cuma kita hanya kebersihan aja. Kalau macam tamu bule yang datang, kalau kita macam parkir, paling kita sapanya pulang aja, karena saya di sini mau langsung bilang parkir karena tidak bisa, karena kita belum kerjasama sama pemerintah. Jadi pas turunnya, kalau tanya parkirnya, saya bilang turun dulu, pulang baru bayar. Jadi prinsipnya saya itu kan ketika dia turun pasti sepanjang jalan dia lihat apakah ini dia bisa membaca kan, pasti berarti parkirannya di sini. Karena pas dilihat sepanjang jalan kan ada pegangan, ada sampahnya, berarti pengelolanya wajar dia lintas ini parkiran. Jadi kita wajibnya itu turun dulu baru bayar parkir. Ya. Itu pun parkiran bukan kita juga yang buat, itu dari agen trip. Harapannya saya semoga pemerintah lebih perhatikan, karena ini tempat cukup terkenal. Bayangkan aja, wedding aja sudah mendunia, sudah terkenal kan. Apalagi kalau weddingnya sudah dari luar, berarti tempat ini cukup terkenal dan cukup indah kan. Kalau pesan saya, kalau tamu pengunjung paling pesan saya hanya paling tidak boleh bawa makan, ingat sampah, harus bawa pulang sampah. Kalau untuk saya yang penting itu jalan sama air bersih sama penerangan. Karena soalnya tempat ini bukan hanya datang aja, kadang ada juga yang camping sampai ada 2 malam 3 malam. Jadi saya harus siap air, tapi air saya harus beli. Saya beli air itu 350.000 satu tangki. Karena orang yang datang kunjung atau yang camping itu karena dia butuh air sama kamar mandi. Itu yang lebih penting, itu kamar mandi dengan jalan.